Negara dapat terbentuk apabila telah memenuhi 3 syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Putran Ris Pratama YouTube channel. Semoga video-video di YouTube channel ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran daring selama di rumah dengan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tingkat SLTA, SMA, dan SMK. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan, happy watching! Baik, pada hari ini kita akan masuk di bab kedua tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya kita sudah masuk di bab pertama tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, di sana, di bab sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang negara Indonesia itu sendiri yang terdiri dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Nah, di sana menyinggung dengan adanya sebuah negara. Negara dapat terbentuk apabila telah memenuhi 3 syarat. Syarat pertama adanya wilayah, syarat kedua adanya rakyat atau penduduk, syarat ketiga adanya pemerintahan yang berdaulat. Nah, di bab kedua ini kita akan mempelajari pengertian dari wilayah negara. Nah, wilayah negara merupakan syarat berdirinya dari suatu negara itu sendiri. Wilayah suatu negara itu meliputi wilayah daratan, wilayah perairan yang terdiri dari laut, sungai, danau, dan juga wilayah udara yang sebagai tempat tinggal yang menjadi sumber kehidupan bagi warga negaranya. Suatu negara memiliki kedaulatan terhadap wilayah negaranya. Nah, wilayah Indonesia ternyata dipisahkan oleh laut atau negara lain dengan total luas wilayah mencapai 5.180.053 km persegi. 2/3 dari bagian wilayah Indonesia merupakan perairan, sedangkan sepertiga wilayah Indonesia merupakan daratan yang berupa pulau-pulau. Wilayah negara merupakan salah satu unsur yang menjadi tempat tinggal dan sumber kehidupan bagi penduduknya. Dengan demikian, wilayah negara meliputi daratan, perairan, kepulauan, dan laut teritorial, beserta sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Penjelasan mengenai wilayah Indonesia tersebut dijabarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita lihat dari Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa perairan di sekitar dan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia tanpa memperhatikan luas daratan, baik perairan pedalaman maupun nasional berada di bawah kedaulatan mutlak Indonesia itu sendiri. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara dan laut sebagai pemersatu bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, berdasarkan deklarasi Juanda ini, Indonesia menganut konsep negara kepulauan bercirikan Nusantara. Konsep tersebut kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB pada 1982, yaitu UNCLOS 1982 dengan kepanjangan United Nations Convention of the Law of the Sea yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada 1982. Nah, sekarang kita lihat ruang lingkup wilayah negara tersebut. Berdasarkan dimensinya, ruang lingkup wilayah negara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada land territory atau wilayah daratan, ada water territory, wilayah perairan, dan ada air territory, yaitu wilayah udara. Pertama, wilayah daratan. Wilayah daratan suatu negara didasarkan batas-batas tertentu berupa batas alam dan juga batas buatan. Kalau batas alam itu berupa laut, sungai, pegunungan, dan danau. Sedangkan batas buatan yaitu pagar tembok berduri, ada parit, dan sebagainya. Nah, serta batas yang dihitung berdasarkan garis lintang dan garis bujur peta bumi. Nah, dapat diketahui wilayah darat Indonesia itu memiliki luas 1.922.570 km persegi. Salah satu contoh dari batas buatan yang dibuat oleh Indonesia dengan berbatasan dengan negara Malaysia adalah dengan berdirinya sebuah tugu perbatasan antara negara Indonesia dan juga negara Malaysia di Pulau Kalimantan. Selanjutnya, wilayah perairan.
Wilayah laut suatu negara atau batas laut teritorial dihitung dari pantai yang sedang surut, sedangkan laut di luar perairan teritorial disebut sebagai laut bebas atau perairan internasional. Nah, wilayah laut berdasarkan Traktat di Montego Bay 1982 meliputi laut teritorial, zona bersebelahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas benua. Nah, seperti yang kita ketahui, wilayah laut Indonesia itu seluas 3.257.483 km persegi yang terbagi menjadi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan perairan teritorial. Nah, yang terakhir, dimensi terhadap ruang lingkup wilayah negara adalah wilayah udara. Menurut Konvensi Paris 1919, negara-negara merdeka berhak melakukan eksplorasi di wilayah udara, misalnya di bidang penerbangan, di bidang satelit dan udara, udara dan radio. Nah, dua konsep wilayah udara menurut Budianto yaitu teori udara bebas dan teori negara berdaulat di udara. Nah, pengaturan batas-batas wilayah negara bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup negara, kewenangan, pengolahan wilayah, dan hak-hak yang berdaulat. Pengolahan wilayah ini dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan rakyat, keamanan rakyat, kelestarian lingkungan demi kemaslahatan warga negara. Nah, dengan adanya ruang lingkup wilayah negara, pemerintah tentu ada wewenang-wewenang dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah negara di kawasan perbatasan. Yang pertama itu untuk kesejahteraan rakyat, untuk meningkatkan ekonomi, dan juga serta untuk meningkatkan keamanan bagi warga negaranya sendiri. Nah, sekarang kita lihat batas wilayah negara Indonesia di bagian barat, selatan, utara, dan timur. Di bagian barat, Indonesia ternyata berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan di India. Sedangkan di bagian timur, Indonesia itu berbatasan dengan Samudra Pasifik, negara Republik Palau, dan juga Papua Nugini. Nah, di sisi utara, Indonesia itu berbatasan dengan Malaysia, Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Selat Batam, dan Laut Andaman. Sedangkan di bagian selatan, Indonesia itu berbatasan dengan Samudra Hindia, perairan Australia, perairan Timor Leste, dan juga negara Timor Leste itu sendiri. Nah, kekuasaan negara atas kekayaan alam dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara nyata. Yang kedua, melindungi dan menjamin hak rakyat terhadap kekayaan alam yang dapat dinikmati secara langsung. Yang ketiga, yaitu mencegah tindakan yang menghalangi atau menghilangkan kesempatan rakyat untuk menikmati kekayaan alam itu sendiri. Nah, itu adalah salah satu syarat terbentuknya negara, yaitu wilayah itu sendiri. Selanjutnya, kita lihat syarat terbentuknya sebuah negara, yaitu penduduk atau rakyat. Yang dikatakan sebagai penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah, suatu negara, dan tunduk terhadap peraturan atau kekuasaan negara yang disebut sebagai penduduk. Nah, hubungan antara seseorang dengan negara yang didiaminya menentukan status sebagai penduduk atau bukan penduduk. Nah, yang dikatakan sebagai penduduk jika bertempat tinggal di suatu negara dalam jangka waktu yang lama, baik yang berstatus kewarganegaraan maupun menetap karena pekerjaan. Yang kedua, seseorang yang tidak dikatakan sebagai penduduk jika bertempat tinggal di suatu negara untuk sementara waktu atau jangka waktu yang singkat. Contohnya adalah orang-orang yang melakukan wisatawan ke suatu negara atau ke Indonesia itu sendiri. Nah, pengertian warga negara. Nah, warga negara di sini adalah warga negara atau bukan warga negara didasarkan pada hubungan dengan kekuasaan pemerintah negara sebagai berikut. 1. Jika berlandaskan hukum, seseorang dinyatakan sebagai warga negara dengan status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing disebut sebagai warga negara. Yang kedua, jika berdasarkan hukum, seseorang tidak dinyatakan sebagai anggota wilayah negara dengan status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing disebut sebagai non-warga negara. Nah, berdasarkan definisi tersebut, warga negara adalah anggota suatu negara yang bertanggung jawab dan memiliki hubungan timbal balik terhadap negaranya. Keanggotaan suatu warga negara disebut dengan kewarganegaraan.
Ternyata kewarganegaraan seseorang itu ternyata dibagi dua aspek, ada secara yuridis, ada secara sosiologis. Kalau secara yuridis, kewarganegaraan ditandai dengan adanya ikatan hukum dengan negara yang menunjukkan bahwa seseorang itu berada di bawah kekuasaan negara. Sedangkan secara sosiologis, kewarganegaraan itu ditandai dengan ikatan emosional yang lahir dari penghayatan seseorang warga negara terhadap negaranya atau cinta tanah air ataupun cinta terhadap negaranya tersebut. Nah, penentuan terhadap warga negara ternyata telah ditetapkan berdasarkan kewenangan negara dengan berpedoman atau cara sesuai dengan ketentuan hukum negara yang dikenal dengan asas kewarganegaraan. Ada dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan ada yang berdasarkan naturalisasi. Kalau yang berdasarkan kelahiran itu dibagi dua, ada ius soli, ada ius sanguinis. Ius soli adalah kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran dari seseorang tersebut. Sedangkan secara ius sanguinis yaitu kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau darah. Nah, selain itu, kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi atau pewarganegaraan memiliki syarat dan prosedur yang berbeda-beda di setiap negara. Nah, di sini dengan adanya pewarganegaraan ternyata akan menimbulkan sebuah masalah terkait dengan kewarganegaraan seseorang. Yang pertama adanya apatride, yang kedua adanya bipatride, yang ketiga adanya multipatride. Apatride adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan, sedangkan bipatride yaitu memiliki dua kewarganegaraan dan multipatride adalah memiliki lebih dari dua kewarganegaraan. Ada dua sistem yang dapat mengatasi masalah kewarganegaraan tersebut yang disebut dengan stem cell pasif, ada yang disebut dengan stem cell aktif. Nah, stem cell pasif yaitu yang menetapkan seseorang secara otomatis menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum, sedangkan stem cell aktif yaitu yang menggunakan hukum. Nah, ternyata penentuan kewarganegaraan Indonesia tercantum di pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi yaitu yang pertama, warga negara Indonesia dan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Nah, menetapkan kewarganegaraan juga bisa dilakukan dengan cara naturalisasi, yaitu dengan cara bagi orang asing atau bangsa lain untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9, permohonan naturalisasi diajukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut saat mengajukan permohonan. Yang ketiga, sehat secara jasmani dan rohani. Yang keempat, berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, tidak pernah dipidana. Yang keenam, tidak berkewarganegaraan ganda setelah menjadi warga negara Indonesia. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Selain adanya pewarganegaraan terhadap seseorang, tentunya ada hal-hal yang mengakibatkan seseorang akan kehilangan dari warga negaranya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada beberapa hal yang mengakibatkan seseorang bakalan kehilangan kewarganegaraannya. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas permohonan sendiri. Yang keempat, masuk dinas tentara asing. Yang kelima, secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing. Yang kelima, secara sukarela bersumpah dan berjanji setia kepada negara lain. Yang ketujuh, turut dalam pemilihan di suatu bersifat ketatanegaraan untuk negara asing meskipun tidak diwajibkan. Yang kedelapan, mempunyai surat-surat yang menjadi tanda kewarganegaraan asing. Yang kesembilan, bertempat tinggal di negara asing selama 5 tahun berturut-turut bukan untuk dinas negara dan sengaja untuk menyatakan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Yang ke-10, perempuan warga negara Indonesia menikah dengan laki-laki warga negara asing mengikuti ketentuan hukum negara suami. Yang ke-11, laki-laki warga negara Indonesia menikah dengan perempuan warga negara asing mengikuti ketentuan hukum negara istri. Dan yang terakhir, keterangan mengenai kewarganegaraan yang dinyatakan palsu
Untuk hari ini mungkin demikian pemaparan materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan mohon komen di channel ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.